Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM F1D1233038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Geoteknik Tambang Terbuka, yaitu jenis-jenis longsoran pada batuan. Yang pertama itu klasifikasi longsoran batuan. Pertama ada longsoran bidang, ada longsoran baji, ada longsoran guling, dan ada longsoran busur. Yang pertama itu penjelasan dari longsoran bidang. Longsoran bidang relatif jarang terjadi. Namun, jika ada kondisi yang menunjang terjadinya longsoran bidang, longsor yang terjadi mungkin akan lebih besar atau secara volume daripada longsoran lain. Longsoran ini disebabkan oleh adanya struktur geologi yang berkembang, seperti kekar join ataupun patahan yang dapat menjadi bidang luncur. Longsoran bidang merupakan suatu longsoran batuan yang terjadi sepanjang bidang luncur yang dianggap rata. Bidang luncur tersebut dapat berupa bidang sesar, rekahan, maupun bidang perlapisan batuan. Syarat-syarat terjadinya longsoran bidang, yang pertama itu terdapat bidang luncur bebas atau dye-like. Seperti kemiringan bidang luncur harus lebih kecil daripada kemiringan lereng. Yang kedua itu arah bidang luncur sejajar atau mendekati dengan arah lereng, atau maksimum berbeda 20 derajat. Yang ketiga itu kemiringan bidang luncur lebih besar daripada sudut geser dalam batuannya. Dan yang keempat itu terdapat bidang bebas atau tidak terdapat gaya panahan pada kedua sisi longsoran. Yang kedua itu penjelasan tentang longsoran baji. Longsoran baji adalah jenis longsoran yang sering terjadi di lapangan, sama halnya dengan longsoran bidang. Longsoran baji juga diakibatkan oleh adanya struktur geologi yang berkembang. Perbedaan pada longsoran baji adalah adanya dua struktur geologi yang berkembang dan saling berpotongan. Longsoran baji dapat terjadi pada suatu batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut lebih besar daripada sudut geser dalam batuannya. Bidang lemah ini dapat berupa bidang sesar, rekahan, maupun bidang perlapisan. Cara longsoran baji dapat melalui satu atau beberapa bidang lemahnya ataupun melalui garis perpotongan kedua bidang lemahnya. Longsoran baji dapat terjadi dengan syarat geometris sebagai berikut. Yang pertama itu permukaan antara dua bidang lemah rata, tetapi kemiringan salah satu bidang lemah lebih besar daripada bidang lemah lainnya. Yang kedua itu kemiringan penunjaman garis potong harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng dan lebih besar dari sudut geser dalam. Yang ketiga itu bentuk longsoran baji dibatasi oleh muka lereng, bagian atas lereng, dan kedua bidang lemah. Yang ketiga itu penjelasan tentang longsoran guling. Longsoran guling umumnya terjadi pada lereng yang terjal dan pada batuan yang keras, di mana struktur bidang lemahnya berbentuk kolom. Longsoran guling ini terjadi apabila bidang-bidang lemah yang terdapat pada lereng yang mempunyai kemiringan yang berlawanan dengan kemiringan lereng. Longsoran guling terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng terjal dengan bidang lemah yang tegak atau hampir tegak dan arahnya berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Longsoran ini bisa berbentuk blok atau bertingkat. Kondisi untuk menggelincir atau meluncur ditentukan oleh sudut geser dalam dan kemiringannya bidang luncurnya, tinggi balok, dan lebar balok. Terletak pada bidang miring bertingkat. Kondisi geometri yang dapat menyebabkan terjadinya longsoran guling antara lain: yang pertama, balok akan tetap mantap bila kecil dan B/H besar tan. Yang kedua, balok akan meluncur bila lebih kecil dan B/H bila lebih besar tan. Yang ketiga itu balok akan tergelincir kemudian mengguling bila lebih besar dan B/H lebih kecil tan. Yang keempat itu balok akan langsung mengguling bila B/H kecil tannya.
Yang keempat itu penjelasan tentang longsoran busur. Longsoran jenis ini banyak terjadi pada lereng tanah dan batuan lapuk atau sangat terkekarkan dan di lereng-lereng timbunan. Bentuk bidang gelincir pada longsoran busur sesuai dengan namanya akan menyerupai busur bila digambarkan pada penampang melintang. Yang pertama itu ada contoh kasus pada longsoran bidang. Longsoran bidang pada lereng Pit Bakam PT KBK di Kabupaten Katangin, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan masalah geoteknik yang serius dan dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan operasional pertambangan serta lingkungan sekitar. Kasus ini terjadi akibat kombinasi faktor geologi, kondisi cuaca, dan aktivitas penambangan yang intensif. Lereng yang curam dan penggalian yang terus-menerus dapat mengurangi stabilitas tanah sehingga meningkatkan risiko longsor. Selain itu, curah hujan yang tinggi di daerah tersebut dapat memperburuk kondisi tanah, menyebabkannya saturasi yang berlebihan dan mengurangi daya dukung tanah. Longsoran ini tidak hanya mengancam keselamatan pekerja di lokasi, tetapi juga dapat merusak infrastruktur dan mengganggu ekosistem lokal. Oleh karena itu, penting bagi pihak perusahaan untuk melakukan analisis risiko yang mendalam, menerapkan teknik rekayasa geoteknik yang tepat, serta melakukan pemantauan secara berkala untuk mencegah terjadinya longsoran lebih lanjut dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua itu ada contoh kasus longsoran baji. Longsoran di area tambang seperti di utara desain fase 6 tambang batu hijau merupakan fenomena geoteknik yang dapat mengancam keselamatan dan efisiensi operasional. Kondisi kestabilan lereng dipengaruhi oleh faktor geologi, curah hujan, dan aktivitas penambangan yang dapat menyebabkan pergeseran massa tanah. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai kestabilan lereng sangat penting untuk mencegah terjadinya longsor yang dapat merugikan. Dan yang ketiga itu ada contoh kasus longsoran guling. Pengaruh kekar terhadap jenis longsoran di Pit D Sambarata main sangat signifikan, karena struktur kekar dapat mempengaruhi kestabilan lereng dan potensi terjadinya longsor. Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kekar, seperti orientasi dan spasi, berkontribusi pada mekanisme longsoran yang terjadi, sehingga analisis geoteknik yang mendalam diperlakukan untuk mitigasi risiko. Yang keempat itu ada contoh kasus longsoran busur. Longsoran busur pada Pit UCA di PT Jorong Batu Baru Tama, Graston merupakan masalah geoteknik yang signifikan, di mana ketidakstabilan lereng dapat menyebabkan longsor yang berdampak pada operasi penambangan. Kasus ini sering kali dipicu oleh kondisi geologi yang lemah, curah hujan tinggi, dan aktivitas penambangan yang intensif. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.